Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rivaldi dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan makalah mengenai jenis dan fungsi komponen hardware utama dalam sistem komputer seperti prosesor, memori, dan storage. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan lancar. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung kami dalam penyusunan makalah ini. Di sini ada daftar isinya. Kemudian bab 1, pendahuluan latar belakang fungsi komponen atau hardware utama dalam sistem komputer, yaitu pengelompokan perangkat fisik dalam sebuah komputer berdasarkan peran atau tugas spesifik yang mereka lakukan untuk menjalankan sistem komputer. Kemudian ada beberapa rumusan masalahnya. Bab 2, pembahasan tentang Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah komponen utama dalam sistem komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi program dan mengendalikan operasi keseluruhan sistem. CPU sering disebut sebagai otak komputer karena perannya yang sangat penting. Kemudian fungsi kontrol unit atau CPU mengontrol aliran data di dalam CPU dan antara CPU dan perangkat lain. Kemudian fungsinya dari ALU yaitu bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika seperti penambahan, pengurangan, dan logika seperti perbandingan and OR. Ini adalah bagian CPU yang menangani semua jenis perhitungan dan pengembalian keputusan berbasis logika. Kemudian ada register. Fungsi register adalah tempat penyimpanan data sementara di dalam CPU. Mereka menyimpan data yang sedang diproses instruksi atau alamat memori yang dibutuhkan CPU untuk menjalankan program. Register memungkinkan CPU mengakses data dengan sangat cepat. Yang keempat ada cache. Cache adalah memori kecil yang cepat menyimpan data atau instruksi yang sering digunakan untuk mempercepat akses CPU ke data tersebut. Kemudian ada bus interface unit atau BU. Fungsi BU mengelola komunikasi antara CPU dan komponen lain dalam sistem seperti memori atau perangkat input atau output. Kemudian tujuan CPU yaitu menjalankan instruksi, mengontrol operasi sistem, melakukan perhitungan, pengambilan keputusan. Kemudian penyimpanan primer memori. Definisi penyimpanan yang langsung digunakan oleh CPU untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Kemudian penyimpanan sekunder. Definisi penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen dan tidak langsung diakses oleh CPU. Dan perbandingan RAM dan ROM. RAM itu bersifat volatil, kalau ROM bersifat non-volatil. Membedakan antara dua jenis utama penyimpanan magnetik dan mengidentifikasi tiga jenis penyimpanan disk magnetik. Yang pertama, penyimpanan disk magnetik. Definisi menggunakan media datar yang berputar untuk menyimpan data dalam bentuk magnetik. Contohnya hard disk drive, media penyimpanan yang umum digunakan dalam komputer untuk menyimpan data secara permanen. Lanjut ada nomor 2, penyimpanan tape magnetik. Definisi menggunakan pita magnetik untuk menyimpan data, sering digunakan untuk backup dan penyimpanan jangka panjang. Contohnya ada LTO, format tipe yang umum digunakan untuk menyimpan data dalam skala besar, sering digunakan oleh perusahaan untuk backup. Yang masalah selanjutnya yaitu memahami jenis media penyimpanan optik. Yang pertama ada CD compact disk, tadi dari CD-ROM, read only memory, CDR, recordable, dan RCDR. Kemudian ada DVD, ada Blu-ray disk, ada HD DVD, kemudian ada MDAS. Lanjut, kesimpulan. Software aplikasi terdiri dari beberapa kategori yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik.
pengguna dan organisasi. Jenis aplikasi: desktop, web, mobile, cloud, enterprise, sistem, game, IoT, pembelajaran, dan analisis data. Terima kasih. Sekian makalah presentasi dari saya, Muhammad Rifaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.